AMD bangkit melawan Intel, kisah comeback yang mengguncang dunia prosesor. Selama puluhan tahun, ada satu nama yang begitu kuat di dunia prosesor komputer. Intel. Bagi banyak pengguna PC, Intel hampir seperti sinonim dengan prosesor. Pentium, Core 2 Duo, Core i3, Core i5, Core i7. Nama-nama tersebut pernah menghiasi jutaan komputer di seluruh dunia. Namun di balik dominasi Intel, ada satu perusahaan yang tidak pernah benar-benar menyerah. Namanya AMD. Advanced Micro Devices. AMD sudah berada di industri semikonduktor sejak tahun 1969. Selama bertahun-tahun, AMD sering dipandang sebagai pesaing Intel yang berada di posisi kedua. Kadang AMD unggul, kadang Intel kembali memimpin. Tetapi pada satu periode, AMD mengalami masa yang sangat sulit. Perusahaan menghadapi tekanan finansial. Produk mereka tertinggal. Persaingan semakin berat. Banyak orang mulai mempertanyakan apakah AMD mampu bertahan. Kemudian datang sebuah arsitektur baru. Namanya Zen. Dan dari sinilah salah satu comeback paling menarik dalam sejarah industri prosesor dimulai. Awal berdirinya AMD. AMD didirikan pada tahun 1969 di California. Pada awal perjalanannya, perusahaan ini bergerak dalam industri semikonduktor. AMD memproduksi berbagai jenis chip dan komponen elektronik. Namun hubungan AMD dengan Intel menjadi salah satu bagian paling terkenal dalam sejarah perusahaan. Pada masa awal industri mikroprosesor berkembang, AMD pernah menjadi sumber kedua atau second source untuk beberapa desain mikroprosesor Intel. Artinya, AMD memproduksi chip yang kompatibel dengan desain tertentu sehingga pasar tidak hanya bergantung kepada satu produsen. Hubungan tersebut membantu AMD memahami industri prosesor secara mendalam. Tetapi seiring waktu, AMD mulai mengembangkan desainnya sendiri. Persaingan dengan Intel kemudian menjadi semakin serius. AMD mulai menantang Intel. Pada era komputer pribadi, Intel memiliki posisi yang sangat kuat. Prosesor Intel digunakan oleh banyak produsen komputer. Windows berkembang. PC berkembang. Dan arsitektur x86 menjadi salah satu standar industri. Namun AMD melihat peluang. Jika konsumen membutuhkan prosesor yang lebih cepat dengan harga lebih terjangkau, AMD dapat menawarkan alternatif. AMD kemudian meluncurkan berbagai prosesor yang bersaing langsung dengan Intel. Salah satu periode penting terjadi pada era Athlon. Era AMD Athlon. Pada akhir 1990-an, AMD memperkenalkan Athlon. Produk tersebut mengejutkan banyak orang. Athlon mampu bersaing sangat kuat dengan prosesor Intel Pentium. AMD tidak lagi hanya dianggap sebagai pembuat prosesor murah. Mereka mulai dipandang sebagai perusahaan yang mampu membuat CPU berperforma tinggi. Persaingan menjadi semakin menarik. Intel memiliki Pentium. AMD memiliki Athlon. Keduanya saling berlomba meningkatkan performa. Kecepatan prosesor meningkat. Harga semakin kompetitif. Dan konsumen mendapatkan keuntungan dari persaingan tersebut. Untuk pertama kalinya, AMD menunjukkan bahwa Intel bukanlah satu-satunya pilihan. AMD 64 mengubah permainan. Salah satu inovasi AMD yang sangat penting adalah AMD 64. Pada era ketika komputer mulai membutuhkan kemampuan memproses data lebih besar, AMD memperkenalkan ekstensi 64-bit untuk arsitektur x86. Teknologi tersebut kemudian dikenal luas sebagai x86-64.
Intel akhirnya mengadopsi kompatibilitas dengan pendekatan tersebut dalam prosesor x86-64 mereka. Ini merupakan momen penting. AMD bukan hanya mengejar Intel. Mereka berhasil memperkenalkan teknologi yang kemudian menjadi standar penting dalam komputer modern. Tetapi kemenangan AMD tidak berlangsung selamanya. Intel kembali bangkit. Intel kemudian memperkenalkan arsitektur baru yang jauh lebih efisien. Era Core membawa Intel kembali ke posisi yang sangat kuat. Prosesor Core 2 Duo menjadi populer. Kemudian muncul Core i3, Core i5, Core i7. Intel kembali mendominasi. AMD menghadapi masalah besar. Produk mereka sulit bersaing dalam performa dan efisiensi. Dan inilah awal periode yang sangat berat bagi AMD. Masa sulit AMD. Pada awal hingga pertengahan 2010-an, AMD mengalami tekanan besar. Perusahaan telah mengakuisisi ATI Technologies dan mendapatkan bisnis GPU Radeon. Namun pengembangan CPU juga membutuhkan investasi besar. Sementara itu, Intel terus mengembangkan prosesor Core. Intel memiliki teknologi manufaktur yang kuat. Mereka memiliki hubungan erat dengan produsen PC. Mereka memiliki merek yang sangat kuat. Dan mereka memiliki sumber daya besar. AMD kesulitan mengejar. Beberapa prosesor AMD masih menarik karena harga. Namun dalam banyak segmen, Intel memiliki keunggulan performa dan efisiensi. Situasi tersebut membuat masa depan AMD terlihat tidak pasti. CPU yang membuat AMD kehilangan momentum. Salah satu masalah terbesar AMD adalah arsitektur bulldozer. AMD berharap bulldozer akan membawa perusahaan kembali bersaing. Namun hasilnya tidak sesuai harapan. Desain bulldozer memiliki pendekatan yang unik. AMD mencoba meningkatkan throughput dengan struktur tertentu yang berbagi sumber daya antara beberapa thread. Secara teori, konsep tersebut menarik. Namun dalam penggunaan nyata, performa per core dan efisiensinya seringkali tidak mampu mengalahkan prosesor Intel pada masanya. Konsumsi daya juga menjadi masalah. AMD semakin tertinggal. Dan perusahaan membutuhkan sesuatu yang benar-benar baru. Bukan sekadar perbaikan kecil. Mereka membutuhkan revolusi. Munculnya Lisa Su. Kemudian datang seorang tokoh yang menjadi sangat penting dalam sejarah modern AMD. Lisa Su. Lisa Su menjadi CEO AMD pada tahun 2014. Saat itu AMD berada dalam posisi sulit. Perusahaan membutuhkan strategi jangka panjang. Dan Su mengambil keputusan yang sangat penting. AMD harus kembali fokus pada teknologi prosesor. Perusahaan harus membangun arsitektur baru. Bukan mencoba mengejar Intel dengan produk lama. Mereka harus membuat sesuatu yang benar-benar berbeda. Proyek tersebut akhirnya melahirkan Zen. Zen, harapan baru AMD. Zen bukan sekadar peningkatan dari bulldozer. AMD mendesain ulang arsitektur CPU mereka. Targetnya jelas. IPC harus meningkat. Efisiensi harus lebih baik. Performa harus kompetitif. Jumlah core harus bisa ditingkatkan. Dan produk harus memiliki nilai yang menarik. Pengembangan Zen membutuhkan waktu bertahun-tahun. Selama proses tersebut, AMD terus menghadapi tekanan. Tetapi perusahaan tetap melanjutkan proyek tersebut. Mereka tahu bahwa jika Zen gagal, situasinya bisa menjadi sangat sulit. Kemudian tahun 2017 tiba. AMD memperkenalkan Ryzen. Dan dunia PC mulai berubah. Ryzen mengguncang pasar.
Ryzen generasi pertama menjadi salah satu peluncuran CPU paling penting dalam sejarah AMD. AMD menawarkan banyak core dan thread. Ryzen 7, Ryzen 5, Ryzen 3. Strateginya menarik. AMD tidak hanya menawarkan harga murah. Mereka menawarkan performa multi-core yang sangat kompetitif. Bagi pengguna yang melakukan rendering, editing video, streaming, multitasking, dan pekerjaan berat lainnya, jumlah core menjadi sangat penting. AMD memberikan lebih banyak pilihan. Dan konsumen mulai memperhatikan kembali AMD. Persaingan Core i7 versus Ryzen. Sebelumnya, konsumen mungkin berpikir sederhana. Ingin CPU cepat? Pilih Intel. Tetapi Ryzen mengubah pola pikir tersebut. Sekarang konsumen mulai membandingkan Ryzen 5 versus Core i5. Ryzen 7 versus Core i7. Kemudian Ryzen 9 versus Core i9. Review YouTube bermunculan. Benchmark menjadi viral. Forum PC kembali ramai. Pengguna mulai membahas performa per rupiah. AMD kembali menjadi topik utama. Dan yang paling penting, Intel tidak bisa lagi merasa nyaman. AMD tidak berhenti di generasi pertama. Salah satu alasan comeback AMD menjadi sangat kuat adalah karena mereka tidak berhenti setelah Ryzen generasi pertama. AMD terus mengembangkan Zen N, Zen 2, Gen 3, kemudian generasi berikutnya. Setiap generasi membawa peningkatan. AMD semakin memperbaiki IPC. Efisiensi meningkat. Performa gaming meningkat. Performa produktivitas meningkat. Dan jumlah core semakin tinggi. AMD mulai mengambil posisi yang semakin kuat. Zen 2 dan lompatan besar. Salah satu titik penting datang dengan Zen 2. AMD menggunakan proses manufaktur yang lebih kecil untuk chiplet CPU mereka. Pendekatan chiplet menjadi salah satu senjata AMD. Daripada membuat satu chip besar yang semuanya berada dalam satu D, AMD dapat menggunakan beberapa chip kecil yang bekerja bersama. Pendekatan tersebut memberikan fleksibilitas. Produksi dapat menjadi lebih efisien. Jumlah core dapat ditingkatkan. Dan AMD dapat membuat produk dengan berbagai konfigurasi. Chiplet kemudian menjadi bagian penting dari strategi AMD. AMD mengubah cara membuat CPU. Inilah bagian yang sering tidak terlihat oleh pengguna biasa. Ketika kita melihat sebuah Ryzen 9 dengan banyak core, kita mungkin hanya melihat sebuah prosesor. Namun di baliknya ada filosofi desain yang berbeda. AMD tidak hanya berusaha membuat satu chip terbesar. Mereka membangun sistem modular. CPU terdiri dari beberapa komponen yang bekerja bersama. Konsep tersebut memungkinkan AMD mengembangkan berbagai produk. Desktop, laptop, server, workstation, dan berbagai kebutuhan lainnya. Strategi ini menjadi salah satu alasan AMD mampu berkembang dengan cepat. EPYC menyerang Intel di server. AMD tidak hanya mengejar Intel di PC. Mereka juga masuk ke pasar server. Namanya pasar server sangat penting. Disinilah perusahaan besar menjalankan database, cloud computing, website, AI, virtual machine, dan berbagai layanan digital. AMD EPYC menawarkan banyak core dan kapasitas komputasi tinggi. Perusahaan seperti penyedia cloud mulai memperhatikan AMD.
Intel yang selama bertahun-tahun memiliki posisi sangat kuat di server kini menghadapi pesaing serius. Ini bukan lagi sekadar perang CPU gaming. Ini sudah menjadi perang untuk pusat data dunia. AMD di dunia gaming. AMD juga memiliki posisi unik dalam industri gaming. Perusahaan memiliki CPU Ryzen dan juga GPU Radeon. Selain itu, teknologi AMD digunakan dalam konsol seperti PlayStation dan Xbox. Ini memberikan AMD pengalaman besar dalam desain chip untuk gaming. Ketika generasi konsol modern menggunakan teknologi AMD, perusahaan mendapatkan posisi strategis dalam industri game. Kemudian Ryzen menjadi populer di PC gaming. AMD semakin kuat. Intel mulai merasakan tekanan. Selama bertahun-tahun, Intel terbiasa menjadi pemimpin. Tetapi keberhasilan Ryzen membuat tekanan semakin besar. Intel harus mempercepat pengembangan. Jumlah core meningkat. Harga harus semakin kompetitif. Arsitektur harus diperbarui. Dan teknologi manufaktur harus berkembang. AMD berhasil melakukan sesuatu yang sebelumnya terlihat sulit. Membuat Intel harus benar-benar mengejar. Ini adalah perubahan besar dalam industri. Persaingan tidak lagi satu arah. Dulu perang CPU terasa seperti Intel meluncurkan prosesor. AMD merespons. Kemudian Intel kembali memimpin. Namun setelah Ryzen, persaingan menjadi lebih seimbang. Intel tetap memiliki keunggulan di berbagai generasi dan segmen. AMD juga memiliki keunggulan di berbagai bidang. Konsumen akhirnya mendapatkan sesuatu yang sangat penting. Pilihan. Jika ingin gaming, ada banyak pilihan. Jika ingin editing, ada pilihan. Jika ingin workstation, ada pilihan. Jika ingin server, ada pilihan. Persaingan memaksa kedua perusahaan terus berinovasi. AMD dan TSMC. Ada satu faktor penting dalam keberhasilan AMD modern, yaitu kerjasama dengan TSMC. AMD tidak harus membuat semua chip mereka sendiri. Mereka dapat merancang CPU. Kemudian produksi chip tertentu dilakukan oleh foundry seperti TSMC. Ini memberikan AMD akses kepada teknologi manufaktur yang sangat maju. Sementara itu, Intel harus menangani tantangan manufakturnya sendiri. Perbedaan model bisnis ini menjadi salah satu faktor penting dalam persaingan modern. AMD dapat fokus pada desain. TSMC fokus pada produksi. Keduanya berkembang bersama. Dari hampir terpuruk menjadi penantang serius. Jika melihat AMD pada masa sulitnya, comeback tersebut terasa luar biasa. Perusahaan pernah dianggap tertinggal. Produk bulldozer tidak memenuhi harapan. Intel mendominasi. AMD membutuhkan strategi baru. Kemudian Zen muncul. Ryzen muncul. EPC berkembang. Dan AMD kembali menjadi salah satu perusahaan paling penting dalam industri CPU. Ini bukan perubahan dalam satu malam. Zen membutuhkan bertahun-tahun pengembangan. Perusahaan harus berani berinvestasi ketika hasilnya belum terlihat. Dan itulah salah satu pelajaran terbesar dari kisah AMD. AMD tidak hanya menang karena harga. Banyak orang mengenal AMD karena harga yang kompetitif. Tetapi comeback AMD tidak hanya berasal dari harga murah. Yang lebih penting adalah arsitektur. AMD berhasil meningkatkan performa, meningkatkan efisiensi, meningkatkan jumlah core, menggunakan desain chiplet, dan membangun roadmap produk yang konsisten.
Harga menjadi salah satu keunggulan. Tetapi teknologi menjadi fondasinya. Persaingan baru di era AI. Sekarang industri prosesor tidak hanya berisi Intel dan AMD. Ada pemain baru yang semakin penting. Nvidia mendominasi banyak bagian pasar akselerator AI. Apple mengembangkan chip sendiri. Qualcomm semakin kuat di PC dan mobile. ARM menjadi semakin populer. Dan berbagai perusahaan mengembangkan chip khusus. AMD sendiri ikut masuk lebih dalam ke dunia AI melalui GPU dan akselerator seperti lini instin. Artinya, perang chip kini jauh lebih besar. AMD tidak hanya berperang melawan Intel. Mereka juga harus melihat bagaimana komputasi masa depan berkembang. Apakah AMD sudah menang? Jawabannya tidak sesederhana itu. AMD memang berhasil melakukan comeback luar biasa. Mereka kembali menjadi pesaing utama Intel. Namun menjadi pemimpin dalam satu segmen tidak berarti menguasai seluruh industri. Intel masih memiliki kekuatan besar. AMD memiliki kekuatan besar. Apple memiliki kekuatan besar. Nvidia memiliki posisi yang sangat kuat di AI. Dan perusahaan seperti Qualcomm memiliki peran penting di perangkat mobile. Industri prosesor sekarang jauh lebih kompleks dibandingkan masa ketika Intel hampir menjadi satu-satunya nama yang dominan. Pelajaran dari comeback AMD. Ada beberapa pelajaran penting dari perjalanan AMD. Pertama, jangan menyerah hanya karena sedang tertinggal. AMD pernah berada dalam posisi sangat sulit. Namun mereka tetap berinvestasi pada Zen. Kedua, berani melakukan desain ulang. AMD tidak sekadar memperbaiki bulldozer. Mereka membangun arsitektur baru. Ketiga, fokus pada strategi jangka panjang. Zen bukan proyek yang menghasilkan keuntungan dalam waktu singkat. Butuh waktu bertahun-tahun. Keempat, persaingan menghasilkan inovasi. Tanpa persaingan AMD dan Intel, perkembangan CPU mungkin tidak akan secepat sekarang. Dan terakhir, dalam teknologi, posisi teratas tidak pernah aman. Intel pernah terlihat tidak terkalahkan. Kemudian AMD bangkit. Dan sekarang keduanya harus menghadapi tantangan baru. Dari pesaing menjadi ancaman. Inilah inti dari kisah AMD. AMD tidak tiba-tiba muncul sebagai perusahaan baru. Mereka sudah ada sejak 1969. Mereka pernah membuat prosesor hebat. Mereka pernah mengalahkan Intel dalam beberapa generasi. Mereka juga pernah mengalami masa sulit. Namun dengan Zen, mereka berhasil melakukan sesuatu yang sangat sulit. Bangkit kembali ketika banyak orang mengira mereka sudah tertinggal terlalu jauh. Ryzen mengubah pasar PC. EPYC mengubah persaingan server. Chiplet mengubah cara CPU kelas tinggi dirancang. Dan AMD kembali menjadi nama yang harus diperhitungkan. Kesimpulan, sejarah AMD adalah cerita tentang persaingan. Dari perusahaan semikonduktor yang berdiri pada tahun 1969, menjadi pesaing Intel, kemudian menghasilkan Athlon, memperkenalkan AMD 64, menghadapi masa sulit, mengembangkan bulldozer, mengalami tekanan besar. Kemudian datang Lisa Su. Datanglah Zen. Dan lahirlah Ryzen. Dalam beberapa tahun, AMD berubah dari perusahaan yang sedang berjuang menjadi salah satu penantang terbesar Intel. Namun perjalanan tersebut belum selesai. Dunia prosesor terus berubah. AI berkembang. Cloud computing berkembang. PC terus berubah.
chiplet semakin penting. Dan berbagai perusahaan mulai mengembangkan prosesor mereka sendiri. AMD sekarang tidak lagi sekadar perusahaan yang mencoba bertahan hidup. Mereka adalah salah satu pemain utama yang ikut menentukan arah industri semikonduktor. Dari Athlon hingga Ryzen. Dari bulldozer hingga Zen. Dari hampir kehilangan momentum hingga kembali mengguncang pasar. Inilah kisah kebangkitan AMD melawan Intel. Saksikan kembali. Kalau kamu pernah menggunakan AMD Athlon, Phenom, FX, Ryzen, atau EPYC, perjalanan AMD pasti punya tempat tersendiri dalam sejarah komputer. Tonton kembali video ini sampai selesai, klik like dan subscribe untuk mengikuti kisah teknologi lainnya, dan tulis di kolom komentar, kamu tim AMD atau tim Intel? Setelah video ini selesai, lanjutkan ke video berikutnya untuk melihat bagaimana persaingan dua raksasa prosesor ini terus berkembang dan mengubah dunia komputer.